Ada kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kita memasuki segmen Tanya Jawab COVID-19. Dan seperti biasa kami menghadirkan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19. Kali ini kita kembali menghadirkan Dr. Adib Kumaydi, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus Corona dalam 2 segmen ke depan. Nah, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial kami di Instagram @sapaindonesia_kompastv dan di @kompastv. Dan nanti di segmen kedua juga kami akan menjawab telepon melalui line nomor telepon 02153660500. Selamat pagi, Dr. Adib. Pagi, Mas Timothy. Sehat terus ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Dok, Mudah-mudahan semua sehat. saya juga sehat. Syukurlah. Tapi mohon maaf saya tidak bisa pakai masker di dalam. Karena nanti biar pemirsa juga bisa betul melihat bahwa kita memang memperbincangkannya pagi hari ini. Di luar harus pakai masker. Semuanya sudah harus pakai masker. Begitu kita keluar melangkah, keluar rumah. Bahkan kalau di dalam rumah ada yang sakit, harus pakai masker Betul, juga ya. betul. Di dalam rumah bahkan, Dok ya. Makanya saya harus pakai masker untuk mensosialisasikan itu. Oke, jadi sepanjang ini dokter akan memakai masker untuk mengingatkan kita semua pentingnya masker. Tidak harus surgical mask, masker kain cukup. Surgical mask untuk teman-teman tenaga kesehatan saja. Oke, pertanyaan pertama, mungkin saya sebelum mengambil dari media sosial yang sudah dikirimkan kepada kami, saya mau tanya dulu mengenai angkanya yang semakin tinggi, Dok. Kita sudah menyentuh 4.000 yang sudah positif terjangkit atau sudah positif terpapar corona begitu. Mungkin ini mengkhawatirkan bagi banyak orang, tapi mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa angkanya pertumbuhannya juga semakin besar. Apakah ini berarti memang penyebarannya semakin cepatkah atau memang kita baru mengetahuinya saat ini karena beberapa rangkaian tes dan lain-lain? Ya, jadi pada saat kita melihat angka yang terkonfirmasi positif, ya, ini ada beberapa faktor yang harus kita analisa dan kita harus sampaikan ke masyarakat. Yang pertama, bahwa kalau mamanya kita melihat angka secara total, kita breakdown lagi di wilayah-wilayah mana. Kalau kemungkinan itu di wilayah yang baru, yang bukan di red zone, maka kemungkinan dia ada penyebaran daripada virus itu. Tapi kalau kemudian di red zone, bukan tidak mungkin sebenarnya angka ini adalah angka yang memang terkonfirmasi karena sekarang pemeriksaannya lebih cepat, lebih masif, dan kemudian PCR-nya maksudnya. PCR-nya itu sekarang ada 17 center dan mungkin nanti kalau ditambah lagi dengan 12 alat yang dari Swiss untuk rapid test yang massal PCR ini bisa dilakukan, bukan tidak mungkin angka pun akan bertambah secara cepat lagi. Nah, ini saya kira perlu disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat pun juga tidak kaget bahwa angka terkonfirmasi positif ini karena ada beberapa faktor deteksi dini dari PCR yang lebih cepat saat ini. Dan itu memang yang diinginkan, dalam arti begini, bukan menginginkan lebih banyak lagi, tapi mereka yang sudah terpapar lebih cepat terdeteksi. Begitu sebenarnya. Jadi kita sih berharap seperti itu. Seperti halnya di negara lain pun juga angkanya tinggi karena kecepatan di dalam deteksi dini dengan alat itu. Tapi itu akan sangat membantu penanganan ya, begitu diketahui berapa angka sebenarnya. Kita lebih cepat untuk kemudian melakukan tracking, kita lebih cepat untuk melakukan surveillance gitu loh. Yang itu tentunya akan data itu akan berguna buat teman-teman di lapangan untuk mengisolasi dalam suatu karantina wilayah gitu loh. Haruskah saya khawatir bahwa angkanya terus bertambah? Kalau khawatir karena ini belum puncak ya. Kemungkinan itu tetap akan terjadi. Semakin naiknya angka itu pasti akan terjadi. Nah, ini yang kemudian kita harapkan ditindaklanjuti dengan angka kesembuhan dan kemudian angka kematiannya mungkin tidak semakin banyak gitu. Dan angka kesembuhan paling tidak tadi kita sudah menunjukkan angka-angkanya sudah mulai mengejar, paling tidak kalau sebelumnya angka kematian yang sangat tinggi sudah mulai mengejar, dan kita harapkan ini akan lebih cepat lagi, lebih banyak lagi yang sembuh dari COVID-19 ini. Kita langsung mulai dengan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh para media sosial atau pengguna media sosial melalui akun Instagram kita di @sapaindonesia_kompastv. Ini pertanyaan pertama, Dok, dari @sipratahu. Apakah bekas pegang tangan di pagar, kursi, dan sebagainya bagi orang positif COVID-19 dan virus akan bertahan sampai berapa lama di benda-benda tersebut? Apakah ada bekasnya? Ya, jadi ada beberapa penelitian dan yang kemudian disampaikan juga oleh WHO bahwa ada bekas pegang tangan yang itu kemudian bisa menularkan juga gitu loh, dalam waktu sekian jam. Oleh karena itulah kita selalu sampaikan bahwa kita harus cuci tangan, kita harus kemudian memakai hand sanitizer pada saat kita habis pegang tangan yang di benda-benda apapun itu. Mamanya kita di
kereta umpamanya atau di mobil atau apa, kita harus segera langsung melakukan cuci tangan itu. Oke, jadi kalau terutama untuk memegang benda yang kita tidak ketahui, tidak familiar. Kalau pintu rumah, pagar rumah, mungkin kita sangat familiar, kita tahu orang rumah kita tidak ada. Tapi pada saat menggunakan kendaraan umum, contohnya. Yang itu dipakai oleh banyak orang, sebaiknya kita langsung lakukan cuci tangan atau hand sanitizer. Tapi tidak menular melalui tangan ya dok, yang harus kita tahu. Bukan karena kita sentuh lalu kita terkena. Betul, karena yang akan menularkan pada saat yang kita secara tidak sengaja habis memegang tangan di benda-benda itu tadi, kemudian kita kucek-kucek mata, kita colek-colek hidung atau telinga, nah, itu yang jadi masalah memang. Jadi bukan dari kulit. Bukan dari kulitnya, betul. Itu mungkin salah satu alasan kenapa memakai masker juga penting, karena kita tidak mungkin memegang hidung dan mulut karena adanya masker ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari @Muhammad Nil, Dok, apakah musim juga dapat mempengaruhi penyebaran COVID-19? Apa yang membuat COVID bertahan lama di suatu daerah atau negara tertentu? Ya, jadi ini dari hasil beberapa literatur yang kita dapatkan sampai saat ini, karena karakter daripada SARS-CoV-2 atau di virus COVID-19 ini kita belum tahu secara detail itu. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa dia seperti SARS dulu. Kalau SARS dulu dengan kemudian perubahan musim yang menuju musim panas, itu mereka akan menurun. Nah, kita tidak bisa mengatakan untuk itu saat ini ya, tapi paling tidak dengan kondisi cuaca yang itu dia dingin dan lembab, memang memicu untuk terjadinya lebih cepat. Tapi apakah kemudian setelah berubah musim panas itu akan berubah, kita belum bisa pastikan itu. Oke, apakah itu lebih kepada memengaruhi usia dari virus itu sendiri dalam suasana dalam keadaan lembab, memang dia bertahan lebih lama kah atau bagaimana? Lebih mudah untuk kemudian terjadinya penyebaran dan dan bertahan lamanya udah pasti ya. Jadi sifat virusnya itu. Tapi sekali lagi karakter virusnya sampai sekarang pun kita belum bisa ketahui dengan detail sebenarnya. Oke, virusnya kita sempat mendengar di bawah sinar matahari misalkan terpapar, mungkin tidak pada tubuh ya, tapi pada benda di bawah sinar matahari, entah itu turun ke aspal ataupun ada besi yang dipegang lalu terpapar sinar matahari, akan segera matikah atau bagaimana? Belum ada penelitiannya untuk ke situ. Jadi kita belum bisa pastikan untuk apakah yang termasuk efek berjemur dan sebagainya itu, kita belum bisa pastikan karakter virusnya apakah kemudian dia mati atau kemudian tidak bisa bertahan lama gitu. Jadi sekarang berjemur untuk kesehatan, imunitas saja, gitu, kesehatan saja ya, bukan lantas mematikan virus COVID atau virus corona dalam tubuh. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari @Dian Safitri. Selamat pagi, apakah virus corona bisa melekat di selaput mata secara langsung atau memang harus memakai perantara tangan yang menyentuh mata gitu ya? Jika bisa secara langsung, berarti apakah kita harus pakai kacamata walaupun bagi orang-orang yang sebenarnya tidak memakai kacamata? Ya, konteksnya adalah dengan droplet dia. Jadi umpamanya kita berbicara dalam jarak yang sekitar 1 meter ya. Pada saat kemudian dia batuk, bersin atau kita berbicara, maka bisa kemudian droplet itu terjadi. Yang bukan tidak mungkin bisa masuk ke dalam selaput mata juga. Jadi bisa langsung tidak. Tadi kan kita sudah menggambarkan saat kita menyentuh sesuatu lalu kita menyentuh mata kita, itulah media penularannya. Tapi kalau kita berbicara terlalu dekat, sama-sama tidak memakai masker begitu. Karena efek dropletnya. Apakah disarankan, Dok, bagi orang yang tidak memakai kacamata sehari-hari, pakai saja kacamata walaupun itu mungkin tidak ada minus atau plusnya? Kalau dia tidak dalam kondisi yang dia akhirnya berbicara dalam jarak dekat, mungkin tidak perlu sebenarnya sih. Kita cukup dengan masker saja sih sebenarnya. Oke, karena kan dengan masker kan dropletnya sendiri tidak keluar. Oke, baik, kita akan kembali lagi. Tadi sudah kita jawab beberapa pertanyaan dari mereka dari media sosial yang sudah dikirimkan kepada kami, dan nanti kami akan mulai menjawab telepon dari Anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar corona dan COVID-19 di 021 5366 0500. Kami akan segera kembali.